Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-17 di bulan Ramadan. Bagaimana kabar jenengan semuanya? Masih tetap istiqomah nggih? Istiqomah dalam beribadah, dalam menjalankan ibadah sholat tarawih dan puasa Ramadannya. Terus pundi? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tuntas jalan menggapai istiqomah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apabila kita membaca karya besar para ulama, istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Artinya, ketika seseorang itu punya keinginan dan kemauan dengan mujahadah, yakni apa sih mujahadah itu? Sungguh-sungguh, maka orang tersebut bisa menjalankannya dengan istiqomah. Nah, apabila kita melihat dari sisi bahasa, dari sisi harfiahnya atau etimologinya, istiqomah berasal dari kata istiqomah, yastaqimu, istaqim, istiqomatan, dan mustaqim. Kalimat ini memiliki banyak sekali artinya. Yang pertama yaitu lurus, lempeng, kalau katanya orang Jawa itu lempeng, datar, tidak berbelok-belok gitu nggih. Continue kalau dalam bahasa Inggrisnya, konsisten dan terus-menerus. Nah, di dalam Al-Qur'an ada sekitar 22 ayat yang berkaitan dengan istiqomah. Dari 22 ayat ini, yang pertama bicara mengenai hak, yaitu kebenaran. Yang kedua berorientasi kepada upaya atau metode untuk menjalankan. Sedangkan yang ketiga berorientasi kepada hikmah, yaitu sesuatu yang diperoleh ketika seseorang itu sudah berupaya secara maksimal istiqomah dalam beribadah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab mengatakan bahwa istiqomah adalah tindakan seseorang yang menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah secara terus-menerus. Nah, konsep ini juga dikatakan sebagai konsepnya orang bertakwa. Tetapi guna menuju ketakwaan, seseorang harus melalui makom atau awal yang disebut dengan istiqomah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana untuk bisa menggapai, mencapai, mendapat, dan merengkuh istiqomah ini. Pemirsa yang berbahagia, hal pertama yang harus dilakukan adalah meyakini sepenuhnya tentang tauhid kita. Oleh karena itu, seseorang bisa istiqomah harus benar-benar meyakini, memahami syahadataini. Kesaksian jenengan niku lho. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan yang kedua, untuk mencapai istiqomah kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang yang bergaul dengan orang yang soleh akan merasakan kedamaian di dalam dirinya.
Yang ketiga, kalau kita ingin bisa istiqomah, harus dan wajib kita memperbanyak doa. Imam Ghazali pernah berdoa, ya Allah, gerakkanlah hatiku untuk bisa muncul gerakan keinginan yang baik. Bisa dipahami nggih? Bahwasannya sesuatu yang kita ikhtiarkan itu juga harus diimbangi dengan berdoa. Hal ini dikarenakan perbuatan baik berangkat dari hati dan niat yang baik. Jadi sebanyak apapun ibadah yang dilakukan manusia itu sangatlah terbatas. Penentuan ibadah itu ada dalam genggamannya Allah. Disinilah pentingnya berdoa, karena doa tidak hanya dikabulkan di dunia, namun juga nanti dikabulkan sama Allah di akhirat. Apabila doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka disebut dengan tabungan akhirat. Sedangkan yang keempat, untuk menggapai istiqomah itu, yakni diantaranya meneladani orang-orang yang soleh, mencontoh sikap-sikap orang-orang yang soleh. Yang mana dalam Al-Quran disebutkan surat Hud ayat 120, yang artinya, dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kasih itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, yang kelima, rajin mengkaji Al-Quran. Apabila seseorang ingin istiqomah, maka harus membaca, mengerti, menghayati, mengilmui, mengamalkan, dan berusaha mendakwakan Al-Quran. Apabila seseorang bisa melakukan hal tersebut, maka sempurnalah pemahaman terhadap Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir kalinya haruslah iltizam, atau dalam bahasa gaulnya yaitu berkomitmen. Berkomitmen terhadap segala kebaikan yang dilakukan. Terdapat janji Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasannya Allah akan memberikan ketenangan dan kedamaian ke dalam jiwanya orang yang istiqomah, serta kabar gembira berupa surga yang menantinya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut kita akan merangkul istiqomah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Pemirsa yang berbahagia, cukup sekian kajian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.